Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang penggelapan uang yang dilakukan oleh dua orang bersaudara. Agenda sidang mendengarkan eksepsi dari pihak terdakwa yang menolak dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Sidang pemeriksaan atas dugaan tindak pidana kasus penggelapan uang perusahaan yang melibatkan M. Alwi dan Junaidi Hasan kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang kali ini mendengarkan eksepsi dari pihak terdakwa yang menolak dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum menilai eksepsi yang diajukan oleh terdakwa merupakan materi yang sudah masuk dalam pokok perkara dan tidak diperbolehkan dalam pengajuan eksepsi. Kalau saya perhatikan sih tadi memang ada sebagian besar justru sudah materi masuk pokok perkara. Jadi itu hal yang menurut kami tidak diperbolehkan ya untuk eksepsi materi. Jadi kemungkinan ya tidak kami tanggapi lebih banyak lah karena memang itu sudah materi pokok perkara. Kalau terdakwa sendiri dituntut dengan pasal berapa? Itu kita dakwakan dengan pasal 374, junto 55, 372 dan 378. Ada itu maksimal 5 tahun sih maksimalnya. Untuk hasil persidangan hari ini, Kuasa hukum korban mencurigai adanya indikasi keterlibatan oknum dalam perkara ini. Karena dalam kasus perkara penggelapan dengan kerugian yang sangat besar ini, pihak terdakwa tidak dilakukan penahanan. Saya jelaskan mungkin secara singkat ya kronologinya. Pada terlapor ini, terdakwa ini diduga telah melakukan penggelapan selama mereka mengurus perusahaan milik terlapor, di mana berdasarkan hasil audit yang dilakukan terdapat indikasi kerugian sekitar 11 miliar. Makanya ini juga yang jadi perhatian kami, di mana ceritanya perkara dengan nilai kerugian sebesar ini cuman terdakwanya nggak ditahan. Ada kecurigaan permainan oknum. Makanya kami dari LQ bertekad untuk melakukan pengawalan supaya kedepannya aparat penegak hukum bisa prosedural dalam menjalankan perkara ini, gitu aja. Korban juga menyayangkan pihak kejaksaan yang melakukan penangguhan penahanan hingga setahun lamanya dan meminta penegak hukum untuk bersikap adil. Kejaksaan bahwa pelaku karena ini hukumannya di atas 5 tahun dan kerugiannya cukup besar, maka si kedua pelaku itu sudah pasti ditahan. Tetapi kenyataannya pada saat tahap 2, si pelaku dua-duanya dibebaskan, tidak ditahan sama sekali. Itu yang membuat saya agak kecewa dan saya merasa kurang adil ya. sudah ditanyakan Bang terkait kejanggalan seperti ini ke pihak terkait? Saya sudah tanyakan, tetapi jawabannya agak ngambang ya, menurut saya nggak kurang begitu jelas. Dan saya menduga di belakang ini ada orang-orang atau mungkin oknum-oknum yang melindungi gitu. Iya. Sehingga terkesan si pelaku ini terkesan kebal gitu. Kasus ini berawal saat M. Alwi dan Junaidi Hasan yang merupakan saudara kandung korban ditunjuk sebagai pelaksana di perusahaan milik korban. Namun dalam pelaksanaannya, kedua terdakwa malah menyalahgunakan wewenangnya dengan terindikasi melakukan penggelapan dalam jabatan, sehingga perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar. Fadil Alwaris, Elsinta TV, Jakarta.